Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam Selamat sejahtera. malam, Pak. Selamat malam, Bapak. Ya. Terima kasih untuk yang sudah join tadi ya, Afan, Alwan, dan Panyutan yang sudah join tepat waktu. Kita sambil paralel menunggu empat orang rekan yang lain, kita sambil jalan aja ya. Nah, 1 jam ke depan saya coba optimalkan dan efisienkan untuk memberikan materi di malam hari ini. Kemudian, oke, kita coba buka dulu. Saya coba materinya udah terlihat, terkerahkan semua. Sudah, Pak. Terima kasih ya. Oke, baik. Nah, untuk malam ini adalah pertemuan ke-6 mata kuliah manajemen operasional. Jadi kayaknya tinggal 2 kali pertemuan lagi minggu depan dan satu minggu lagi ya. Minggu berikutnya adalah UTS. Nah, jadi setelah UTS nanti rekan-rekan akan dilanjutkan kegiatan perkuliahannya di mid semester ya setelah UTS sampai UAS dilanjutkan oleh Ibu Musnaini. Nah, saya coba optimalkan di malam ini dan minggu berikutnya terkait beberapa materi yang saya akan coba sampaikan dengan baik terkait mata kuliah manajemen operasional di hari ini, khususnya malam ini di tanggal 29 September 2023 di pertemuan ke-6. Nah, di minggu lalu rekan-rekan semua saya coba pengen melatih kemampuan teman-teman karena you are pro management department. So that's why semua mahasiswa di jurusan ini saya harap juga punya kemampuan untuk bisa belajar mempersuasi, mengajak, membujuk orang lain agar tahu dan mengerti produk yang dijual sehingga mereka tertarik dengan produk yang kita jual. Nah, jadi minggu lalu saya coba memasangkan rekan-rekan ada yang menjadi salesman, ada yang menjadi seorang pembeli, calon pembeli. Jadi sebagai seorang salesman, rekan-rekan diminta untuk bisa menjelaskan profil perusahaan, produk yang dijual, harga, produk pesaing sebagai pembanding sehingga si calon pembeli atau customer itu bisa tertarik untuk membeli. Nah, untuk calon pembelinya juga harus detail juga bertanya ke salesman mengenai produk yang akan dibeli, benar-benar bisa mempertimbangkan kelebihan terhadap produk tersebut. Nah, kemarin di minggu lalu sudah saya coba distribusikan produk yang harus ditawarkan, yaitu ada iPhone 15, ada Honda Beat 2023, ada Honda Brio RS 2023, dan laptop gaming Asus ROG. Nah, kita coba lihat untuk tugasnya sendiri. Saya coba buka rekan-rekan semua. Nah, ini ada yang belum submit tugas ya. Nah, untuk yang submit tugas tepat waktu, terima kasih Avan Panghutan. Ini sudah submit tugas tepat waktu sebelum deadline jam 5 sore. Untuk Alwan Zaki dan Dede juga terima kasih udah submit. Dan Sultan sama Kristandi tadi udah submit di setelah maghrib tadi. Terima kasih udah submit juga. Kita coba buka mungkin 1 atau 2 video ya, hasil dari review. Kita coba review video untuk role play teman-teman ya. Oke, kita coba buka dulu. Kalau dengan Virtual ada yang bisa saya bantu. Kalau saya tertarik banget nih dengan iPhone 15, boleh kasih tahu informasi lebih lanjut nggak tentang iPhone 15 ini? Oh, boleh banget. iPhone 15 adalah produk smartphone terbaru dari toko Apple. Kakak tahu kan kalau toko Apple ini udah sangat terkenal banget kalau udah bahas teknologi-teknologinya. Karena inovasi-inovasi mereka tuh bagus banget loh. Ya benar, saya tahu kalau iPhone ini adalah perusahaan yang sangat dihargai dalam industri teknologi saat ini. Untuk iPhone 15 itu sendiri, apa aja ya spesifikasi yang dimiliki oleh produk ini? Oh, Kakak bisa lihat selebaran ini, Kak. Nah, di selebaran ini udah dijelasin nih apa aja spesifikasi dari iPhone 15. Akan saya jelaskan satu persatu ya. Di sini kita lihat nih, iPhone 15 dilengkapi dengan layar OLED generasi terbaru yang tentunya lebih terang dan lebih jelas nih. Jadi kalau kakak main HP,
Udah pasti kalau lihat foto, lihat video, udah enak banget ya rasanya. Nah, kalau masalah layar juga dia nggak kecil-kecil banget, tapi juga nggak gede-gede banget, jadi nyaman kalau mau dimasukin ke kantong. Ukuran iPhone 15 yang biasa itu 6,1 inci. Kalau kakak mau ambil yang versi iPhone 15 Plus, itu nanti ukurannya jadi 6,7 inci. Dan juga sekarang dia udah dilengkapi dengan prosesor A16 Bionic, Kak. Jadi untuk masalah kenceng ya buat mau main game atau ngapain udah pasti nggak bakal kalah deh dari HP-HP lainnya. Justru malah jauh mengungguli dibandingkan HP-HP lain yang ada sekarang. Nih, kakak juga bisa lihat di sini ada inovasi baru juga dari produk Apple. Nah, sekarang untuk kameranya udah bisa auto, Kak. Jadi kakak bisa langsung pilih kakak mau mode portrait ataupun mau mode landscape. Kakak nggak usah ribet-ribet mau bolak-balik HP-nya, mau pecah-pecah, itu tinggal foto aja. Nah, di sini kita bisa lihat juga, oh ternyata sekarang ini yang menarik nih. USB-nya udah nggak tipe micro lagi, udah nggak tipe A lagi, tapi udah tipe C. Jadi kalau kakak nanti mau ketemu teman kakak, terus tiba-tiba baterainya habis, bisa deh langsung pinjam-pinjam chargernya sebentar. Wah, kedengarannya bagus ya, Kak. Untuk harga dari iPhone 15 ini sendiri itu berapa ya, Kak? Oh, harga iPhone 15 ini sebenarnya kalau dibilang worth it, sangat worth it, Kak. Karena untuk model dasar varian 128 GB, iPhone 15 ini pasang dengan harga 13 juta aja. Nah, itu kenapa saya bilang sangat worth it? Waktu dulu iPhone 14 launching, itu harganya juga sama 13 juta. Tapi inovasinya dan perkembangannya udah meningkat drastis, Kak, dibandingkan iPhone 14 kemarin. Varian warnanya juga banyak loh, kalau kakak mau pilih-pilih, ada 5 varian warnanya. Oke. Nah, bagus ya. Jadi mungkin tinggal pengambilan kameranya yang lebih diimprove. Kemudian saya pernah ngasih tugas ini di kelas lain. Mereka mencoba untuk menampilkan dengan membuat background seperti seolah-olah di iBox atau di toko Apple Store ya, sehingga lebih bagus lagi. Nah, ini mungkin next bisa bisa diperbaiki. Untuk komunikasi Chris dengan Sultan good ya, sudah terlatih, dan saya yakin dengan kemampuan yang terus dilatih ini bisa membuat teman-teman lebih proper lagi pada saat nanti lulus dan wawancara kerja ya. Saya juga sangat optimis karena melihat kemampuan rekan-rekan teman-teman di sini udah sangat bagus, tinggal diperbaikin lagi untuk ya mungkin dari pengambilan gambar ataupun backgroundnya atau cara penyampaian, tapi overall sudah oke ya dalam mengajak si Chris mengajak si Sultan untuk menggunakan iPhone 15. Oke, kemudian yang kedua kita coba tes, mungkin kita lihat ya. Oke, kita lihat tugas yang kedua. Tadi saya sudah lihat juga, oke. Nah, ini Honda ya. Pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Saya tertarik sama Honda Beat terbaru. Boleh saya minta infonya lebih lanjut, Kak, tentang Honda Beat terbaru itu? Tentu, saya tenang bisa membantu. Honda Beat terbaru memiliki banyak fitur keren, misalnya mesin yang lebih efisien, desain yang lebih modern, dan teknologi yang canggih. Apakah Anda sudah punya preferensi warna atau tipe tertentu? Ini preferensi ya. Saya sukanya yang merah sih, Mbak. Warna motornya merah gitu. Kami memiliki beberapa varian Honda Beat terbaru. Ada tipe standar, tipe sporty, dan tipe prestige. Tipe mana yang Anda minati? Iya. Tapi ini keunggulannya apa aja, Mbak? Tipe sporty memiliki desain yang lebih sporty dengan stripping khusus, velg alloy yang stylish, dan berbagai fitur tambahan yang membuat tampilannya lebih menarik. Selain itu, Anda akan mendapatkan beberapa. Oke. Nah, saya menarik juga ini videonya si siapa, rekan kita Avan dan si Pangihutan Alexander ya. Jadi yang pertama, mereka ini nggak berada di satu tempat. Jadi pengambilan gambarnya di beda tempat, satu di kosannya Pangihutan, satu di rumahnya mungkin si Avan ya. Jadi di dua tempat yang berbeda, namun digabungkan ya, sehingga
seolah-olah berada di suatu tempat. Ini bagus juga nih plot twistnya, saya suka. Kemudian juga si Panghutan juga bisa bertanya ya, nah si Avanya juga menjawab gitu ya. Bagus. Nah ini juga bisa dilatih terus ke depannya. Untuk pengambilan gambarnya mungkin next sebaiknya ke depannya bisa landscape, karena untuk di YouTube itu kebanyakan videonya berupa landscape. Berbeda kalau kita mungkin untuk di TikTok mungkin gambarnya portrait. But overall saya suka yang tim yang kedua ini untuk membahas mengenai menjual how to sales Honda Beat 2023 ya. Oke, terima kasih. Oke, karena waktu, tapi saya sangat appreciate teman-teman yang sudah mencapai tugas dengan baik. Nah, ini jadi pelajaran bahwa nanti pada saat kita menjual produk, bukan hanya produknya aja yang harus bagus, tetapi yang terpenting adalah kita juga tim sales juga harus memiliki kemampuan yang bagus. Jadi misalnya nanti rekan-rekan di sini jadi manajer misalnya ya, jadi leader sales gitu, seperti itu. Teman-teman harus memastikan bahwa semua tim yang ada di lapangan itu bisa menyampaikan informasi dengan baik, sehingga orang itu ketika dijelaskan sangat mengerti calon pelanggan kita, dan mereka tertarik untuk membeli produk kita. Jadi pentingnya komunikasi, negosiasi, dan persuasi di dalam soft skill yang sangat dibutuhkan di saat kita memasuki industri sebagai calon karyawan dan lain sebagainya. Nah, tujuan saya melatih ya bukan hanya sebagai bentuk tugas doang, enggak, tapi saya pengen teman-teman menyadari bahwa nah ternyata menjelaskan produk ya, menjadi tim salesman itu sulit juga ya, meyakinkan orang untuk membeli produk kita gitu ya. Misalnya teman-teman disuruh pada saat baru bekerja misalnya ya, bekerja di Bank BNI misalnya. Afan, Anda ditugaskan sebagai lending dan funding officer misalnya ya, jadi disuruh nyari nasabah sebanyak-banyaknya. Gimana caranya Afan atau Pangihutan misalnya bekerja di Bank BNI mencari nasabah dengan cara ya datang ke pasar, ke toko-toko untuk mengajak mereka menabung di Bank BNI, kemudian atau menggunakan layanan fasilitas BNI, kredit ataupun tabungan, deposito dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pentingnya bagaimana kita bisa menguasai produk dengan baik, meyakinkan, penampilan kita juga bagus ya. Nggak mungkin kan ketika kita menjadi seorang salesman, misalnya seorang tim sales ya, baik itu di perbankan atau di industri telekomunikasi atau di industri manufacture, food and beverage, kemudian di FMCG ya, fast moving consumer goods seperti Unilever, Indofood dan lain sebagainya, pasti teman-teman harus bisa mempengaruhi, membujuk, dan meyakinkan orang lain untuk bisa membeli produk kita. Nah, ini intinya yang pengen saya coba bantu dan tingkatkan kemampuan teman-teman untuk berkomunikasi di sini. Nah, selanjutnya saya coba akan menyampaikan dan melanjutkan rekan-rekan semua anggota kelas manajemen operasional. Jadi malam ini untuk pertemuan ke-6 tanggal 29 September 2023 hari Jumat ya. Jadi saya akan coba menyampaikan terkait manajemen persediaan bahan baku. Nah, ini menjadi sangat penting terkait bagaimana manajemen operasional itu bekerja. Nah, ini konteks yang kita bicarakan adalah perusahaan atau industri manufacturers ya. Jadi industri manufacture seperti industri otomotif ya, produk ya yang menghasilkan produk ya. Sehingga kita bisa mengetahui lebih dalam bagaimana menangani manajemen persediaan bahan baku. Oke, rekan-rekan semua anggota kelas manajemen operasional, jadi sebenarnya manajemen persediaan itu sebenarnya apa sih ya? Jadi manajemen persediaan itu adalah bahan atau barang yang disimpan yang digunakan untuk memenuhi tujuan, misalnya produksi ya, perakitan ya, misalnya kita Astra Honda Motor misalnya ya. PT Astra Honda Motor Indonesia misalnya memproduksi motor Honda Beat atau Honda Scoopy atau Vario, mereka pasti membutuhkan persediaan bahan baku sehingga mereka bisa merakit motornya ya, atau memproduksi motornya sehingga bisa dijual ke tangan konsumen. Misalnya pabriknya ada di Cikarang di Jakarta misalnya ya, kemudian mereka memproduksi produk pabriknya itu di pabrik Cikarang Jawa Barat misalnya. Kemudian seandainya mereka sudah tahu setiap bulan seluruh Indonesia membutuhkan
atau menjual unit motor sekitar 1.000 unit. Mereka harus membuat perencanaan bagaimana persediaan bahan baku itu bisa disiapkan sehingga bisa memenuhi permintaan market di 1.000 unit tersebut, seperti itu. Nah, bentuk persediaan itu sendiri rekan-rekan semua, ada bahan mentah ya, tadi yang saya jelaskan bahan mentah untuk diolah, kemudian bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi ataupun suku cadang ya untuk mensupport. Misalnya kita bicarakan mengenai otomotif, misalnya terjadi masalah, tabrakan dan lain sebagainya di pelanggan, kemudian pelanggan butuh spare part atau suku cadang, mereka bisa menyediakan. Nah, untuk bahan mentah, bahan pembantu, bahan dalam proses jadi dan barang jadi ini lebih berkaitan bagaimana menyiapkan produk yang akan dijual ke market itu sendiri. Misalnya besinya, spionnya, speedometernya, kemudian standarnya, kemudian mesinnya, bannya, jari-jarinya, ya, dan lain sebagainya yang terkait kebutuhan untuk merakit atau membuat suatu produk seperti satu unit sepeda motor. Nah, untuk persediaan sendiri, rekan-rekan semua anggota kelas manajemen operasional, persediaan sendiri merupakan sumber dana yang menganggur ya, karena sebelum persediaan itu digunakan berarti dana yang terkait di dalamnya tidak dapat digunakan ya. Jadi ketika kita menangani manajemen persediaan ini menjadi penting karena ketika stok di inventory kita atau manajemen persediaan kita banyak di gudang, itu bisa dikatakan bisa ini ya, kos yang dikeluarkan juga besar. Maintenance, pengecekan, belum terjadi nanti defect atau kerusakan seperti kehilangan, kemudian dimakan tikus misalnya, atau misalnya terjadi gempa, kemudian roboh, kemudian rusak gitu ya. Jadi memang manajemen persediaan ini menjadi sangat penting bagi perusahaan dalam mengatur sehingga tidak boleh kebanyakan juga di gudang dan nggak boleh juga kurang juga karena akan mempengaruhi proses produksi itu sendiri ya. Kemudian rekan-rekan semua, pengendalian tugas persediaan bahan baku ini sangat penting di dalam manajemen operasional ya untuk meminimalisasi yang tadi saya sampaikan biaya. Nggak boleh pula juga ketika kita menangani manajemen operasional, khususnya di manajemen persediaan, stoknya terlampau banyak, ini akan memakan sewa gudang yang besar misalnya ya. Harus punya tim dan karyawan yang banyak untuk mencek gitu ya. Jadi kita harus meminimalisasi biaya pengendalian bahan baku agar tidak terjadi pengurangan maupun penambahan bahan baku yang berlebihan. Jadi persediaan yang fluktuatif di dalam gudang itu sering terjadi masalah dalam penentuannya. Jadi memang harus ada orang yang memang bertanggung jawab di gudang tersebut agar kita bisa mengetahui misalnya bulan ini setiap bulan dari data penjualan rata-rata penjualan di angka berapa. Kita harus bisa menyiapkan produk yang berapa misalnya ya. Contohnya di pengalaman saya di gudang di Telkom misalnya ya, mereka ketika ada pemasangan Indiho misalnya per bulan itu rata-rata ada sekitar 1.500 sampai 2.000 pelanggan baru. Untuk perangkat modem WiFi di gudang itu harus disiapkan berapa agar bisa menangani permintaan pelanggan ketika ada permintaan naik atau permintaan turun. Gudang di stok di gudang juga nggak kosong gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memperhitungkan dari historical penjualan kita, mungkin bisa seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan semua, pengertian perencanaan persediaan bahan baku ini lebih bagaimana dari sisi planning ini untuk proses menentukan jumlah dan jenis persediaan bahan baku yang dibutuhkan dan memenuhi permintaan produk di masa depan. Jadi kita bisa menentukan berdasarkan dari historical data. Misalnya di Januari permintaan naik karena awal tahun baru, Februari, Maret akan turun, di April, Mei mau puasa akan naik karena bulan mau masuk ke Idul Fitri dan Ramadan misalnya ya. Kemudian turun lagi setelah Lebaran, nanti Idul Adha naik lagi, kemudian turun lagi September, Oktober, November, Desember naik lagi karena tahun baru. Jadi biasanya ada siklus-siklus di mana data histori ini bisa menjadikan referensi bagi tim perencanaan di manajemen persediaan, manajemen operasional untuk menentukan di bulan ini kita harus menentukan stok bahan baku sekian. Bahan baku ini kita butuhkan untuk membuat dan memproduksi produk barang yang akan kita jual sebagai perusahaan manufaktur. Ya, jadi ini pentingnya bagaimana perencanaan itu dilakukan untuk menentukan berapa banyak bahan baku yang dibuat dan berapa banyak produk yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut. Kemudian rekan-rekan semua, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan persediaan ada juga yang pertama
faktor-faktornya bisa ditentukan dari permintaan produk yang misalnya di bulan ini terjadi kenaikan. Misalnya target perusahaan dari manajemen menentukan bulan ini kita harus bisa mencapai 1.000 produk yang terjual. Secara total di bulan ini kita ditargetkan sebanyak 10.000 produk yang kita jual. Bagaimana tim produksi, tim bahan baku, tim manajemen operasional bisa menyiapkan dari target manajemen ya, kemudian dideliver ke tim sales. Tim sales pasti akan meminta tim operasional, tim produksi, tim persediaan bahan baku ya, agar bisa menyiapkan produk tersebut, misalnya menjual motor ya, agar tidak kekurangan juga stoknya gitu. Jadi kita bisa menentukan mempengaruhi perencanaan persediaan bahan baku itu berdasarkan dari permintaan produk. Ketika permintaan produk di pasar meningkat, berarti kita harus menyiapkan bahan baku juga lebih banyak seperti itu. Kemudian jadwal produksi. Nah, ketika kita sudah tahu permintaan produk ya, misalnya ketika kita membeli produk Toyota Innova Zenix misalnya, kita harus waiting waktu tunggunya misalnya 3 bulan ya. Berarti mereka akan membuat sistem ketika pelanggan order di sistem mereka di tim sales di cabang misalnya Toyota Jambi Agung Otomall misalnya ya. Kemudian mereka akan langsung masuk ke sistem produksi mereka. Di sini ada pesanan dari Jambi nih, Toyota Innova Zenix tipe Q hybrid misalnya. Kemudian mereka akan menyiapkan bahan bakunya dan menyiapkan produksi dan dengan target 3 bulan misalnya seperti itu. Ada jadwal produksinya. Kemudian ada lead time pemesanan. Lead time ini lebih bagaimana jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses. Misalnya membuat satu unit Honda Scoopy dibutuhkan 5 orang karyawan di bagian produksi dan membutuhkan waktu misalnya 5 jam. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa untuk membuat satu unit produk Honda Scoopy untuk merakit, merangkai ya atau mengassembly itu dibutuhkan 5 jam dan dibutuhkan 5 orang karyawan misalnya seperti itu. Kemudian biaya bahan baku kita harus memperhatikan berapa mahal biaya bahan baku yang kita beli dari supplier agar kita bisa menekan cost. Kemudian biaya penyimpanan juga, semakin banyak produk yang kita simpan atau bahan baku atau bahan setengah jadi yang kita simpan di gudang itu costnya semakin besar. Untuk cost maintenance, listrik, misalnya memang perlu menjaga suhu ruangan, itu kan memang dibutuhkan cost. Jadi memang rekan-rekan semua, biaya penyimpanan ini juga menjadi pertimbangan ketika kita melakukan perencanaan persediaan bahan baku. Selanjutnya, rekan-rekan semua ada juga biaya pemesanan, bagaimana kita memesan bahan baku kepada supplier, ya, bagaimana supplier mengirimkan produk ke kita. Biasanya kalau kita memesan produk dengan kuantiti besar, biasanya harga yang ditawarkan lebih murah, lebih ada diskon seperti itu. Biasanya saya misalnya mengambil produk ya di bisnis saya itu mengambil produk dengan jumlah besar dan disimpan di gudang biar kita mendapatkan diskon potongan harga tertentu. Nah, ini somehow dilakukan oleh beberapa perusahaan agar bisa menekan cost sehingga mereka bisa meningkatkan margin keuntungan mereka seperti itu. Kemudian tujuan perencanaan itu sendiri yang pasti rekan-rekan semua, ini konteksnya di perusahaan manufaktur, ketika misalnya Unilever membuat produk misalnya ya, atau Wings Group membuat produk, atau misalnya Hewlett Packard membuat laptop misalnya, atau Acer membuat laptop gaming misalnya ya, mereka melakukan perencanaan persediaan bahan baku. Nah, yang pertama tujuannya adalah menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produk ya. Jadi jangan sampai ketika produk itu dibutuhkan oleh pasar dengan jumlah yang sangat membludak, namun karena kita tidak bisa memenuhi sehingga si pelanggan akhirnya berpindah ke kompetitor, pesaing misalnya seperti itu. Nah, ini jangan harus benar-benar dihindari agar bisa membuat produk itu segera bisa dipenuhi ke pasar. Karena sesuai dengan pelajaran kita sebelumnya, ketika kita konteksnya di era manajemen operasional di era modern, bagaimana kita bisa memiliki agresivitas untuk deliver secepat mungkin dengan kualitas terbaik pada pelanggan seperti itu ya. Dan ini berkaitan dengan bagaimana ketersediaan bahan baku
untuk bisa masuk ke tim produksi dan meng-create atau mencetak dan menghasilkan produk yang dijual, dan tim sales yang akan menjual produk itu ke pasar. Jadi semuanya berkaitan ya. Kemudian menghindari kekurangan dan kelebihan persediaan. Tadi yang saya katakan, nggak boleh juga kelebihan persediaan yang bahan baku yang banyak, dan tidak boleh juga kekurangan. Jadi memang harus diperhitungkan sehingga stok itu tepat dan sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian meminimalkan biaya persediaan bahan baku juga seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, ada beberapa nih metodenya yang digunakan oleh perusahaan manufaktur ketika menangani atau dalam manajemen persediaan bahan baku. Ada yang namanya istilah just in time. Jadi just in time ini banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan otomotif, perusahaan manufaktur di Indonesia. Jadi metode ini, perencanaan ini persediaan bahan baku yang bertujuan untuk meminimalkan persediaan bahan baku ya. Jadi perencanaan persediaan bahan baku untuk meminimalkan persediaan bahan baku. Jadi just in time ini ada order langsung dibuat, langsung di deliver. Jadi bahan bakunya diorder sesuai dengan jumlah permintaan dari pasar misalnya. Metode ini menekankan pada pengiriman bahan baku secara tepat waktu sehingga perusahaan tidak perlu menyimpan persediaan bahan baku dalam jumlah besar ya. Karena menyimpan persediaan bahan baku dalam jumlah besar tadi yang saya katakan adalah costly bagi perusahaan. Jadi bagaimana kita bisa menyimpan persediaan itu ya secukupnya aja, nggak boleh besar, tapi stok tersedia di supplier misal seperti itu. Ada lagi yang namanya Material Requirement Planning atau MRP. MRP sendiri yaitu metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen material yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan suatu perencanaan produksi. Jadi mereka membuat metode penentuan kapan dan waktu ya, sehingga bisa diestimasi untuk masuk ke tim produksi ya. Kemudian metode ini digunakan untuk menentukan kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi jadwal produksi. Ketika kita sudah menentukan tim produksi, di bulan ini kita akan membuat 1.000 unit sepeda motor Honda Scoopy. Maka mereka akan mengirimkan permintaan kepada tim persediaan ya, untuk bisa menyiapkan bahan untuk menciptakan atau membuat 1.000 unit sepeda motor Honda Scoopy misalnya seperti itu. Ini berkaitan dengan MRP ya. Kemudian Economic Order Quantity, EOQ sendiri adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan dan pembelian yang optimal. Jadi mereka membuat rumus. Jadi metode EOQ ini bertujuan untuk meminimalkan biaya persediaan bahan baku, dan tentunya metode ini didasarkan pada biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Jadi dipertimbangkan nih antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, dan terakhir ada juga metode perencanaan persediaan bahan baku itu yaitu reorder point atau ROP. Nah, ROP ini sendiri adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari kekurangan persediaan bahan baku. Metode ini didasarkan pada lead time pemesanan dan konsumsi bahan baku ya. Jadi ada banyak tujuannya adalah agar stok bahan baku itu tidak kosong, jangan sampai kosong, karena kalau misalnya kosong kita nggak bisa jualan. Jadi, tapi juga nggak boleh berlebihan. Karena misalnya kalau banyak kelebihan, kayak saya di restoran, ketika saya mesen bahan baku kebanyakan, bingung nyimpennya, gudangnya terbatas, kemudian uang yang kita tertanam di sana akan banyak, kemudian ada kemungkinan busuk, rusak, dan lain sebagainya ya. Jadi ini pentingnya, apalagi di perusahaan manufaktur yang sangat besar ya, karyawannya ribuan ya, kayak misalnya perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik seperti itu, mereka tentunya harus memperhatikan dan membuat sistem yang bagus terkait manajemen persediaan untuk produksi. Kalau misalnya produk atau bahan bakunya sedikit, sedangkan jumlah karyawan banyak, kita mau buat produk apa kalau bahan bakunya nggak ada. Nah, ini pentingnya bagaimana perencanaan persediaan bahan baku ini berjalan. Nah, contohnya sendiri, ini kalau saya coba cari di Indonesia beberapa perusahaan, contohnya ya, perusahaan otomotif, Astra International ya, Astra Honda Motor, kemudian Toyota yang memang di bawah naungan Astra International juga ya. Misalnya waktu itu saya pernah pengalaman di tahun 2016 pesan Fortuner PRZ ya, dan itu harus menunggu 6 bulan lebih. Nah, karena kelamaan, akhirnya saya switch ke
Pajero Sport dari Mitsubishi dan mereka bisa menyiapkan produknya dalam waktu 1 minggu dan dikirim build up dari Thailand waktu itu. Pertama kali facelift Pajero Sport dan New Fortuner. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mempelajari bahwa pelanggan itu somehow bisa switching ke mana aja karena sekarang banyak kompetitor, banyak pilihan ya. Orang nggak puas dengan satu produk, misalnya layanannya lama, kita menunggu lama ya. Mereka akan bisa pindah ke pesaing. Nah, bagaimana penerapan jasa in-time ini diharapkan bisa secara cost kita bisa hemat tanpa harus menyimpan produk yang banyak di gudang. Kemudian yang kedua, kita bisa memenuhi pasar dengan baik karena kita memproduksi sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan margin atau keuntungan ya. Jadi ini adalah penerapan just in time yang terjadi di industri otomotif ya seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan semua, cara mengelola persediaan bahan baku. Yang pertama, kalau rekan-rekan nanti misalnya ya di sini ada yang bekerja di perusahaan fast moving consumer good, misalnya bekerja di Nestle atau di Wings Group atau di Indofood ya atau misalnya bekerja di Unilever dan sebagainya, bagaimana kita bisa mengelola persediaan bahan baku. Yang pertama, bagaimana kita bisa menata seluruh bahan yang diperoleh dengan rapi. Jadi dibeda-bedakan nih. Misalnya bahan misalnya kita di konteksnya misalnya di perusahaan di AHAS ya, apa di Astra Honda Motor ya. Untuk kerangka mesin di gudang A, kemudian untuk bodi luar di gudang B, untuk ban dan pelek di gudang C, untuk mesin di gudang D misalnya. Jadi memang harus dirapikan agar gampang untuk mencarinya ya seperti itu. Diklasifikasikan berdasarkan produknya tersebut, unitnya, kemudian part-part bagian apa sehingga si tim, karena kan ini jumlahnya sangat besar, bukan beda sama toko kelontong yang kecil, yang rumahan, ini konteksnya yang sangat besar sehingga harus ada manajemen yang rapih terkait pengelolaan manajemen persediaan gitu ya, jadi harus dikelola dengan rapih. Ini gudang apa, ini gudang apa, ini gudang apa, kemudian masuk ke bagian produksi, digabungkan menjadilah suatu produk yang siap dijual oleh tim pemasaran atau tim penjualan. Kemudian perkiraan jumlah stok bahan yang diperlukan pada periode tertentu, kita bisa memperkirakan berapa bahan yang diproduksi bulan ini. Misalnya dari tim sales meminta bulan ini kita ditargetkan untuk menjual 1.000 unit. Tim produksi dan tim bahan baku akan menyiapkan minimal 1.200 atau 1.500 spare produk bahan baku yang disiapkan untuk memenuhi permintaan dari tim sales misalnya. Kemudian terus memantau, jadi biasanya mereka juga memiliki kayak misalnya di Indomaret ya, misalnya teman-teman belanja, biasanya kan setiap closing di jam 10 atau jam 11 malam, mereka tim kasir ya, tim karyawannya mengecek tuh berapa sisa stok produk ya yang sampai kurang. Kalau kurang mereka bahkan mengganti gitu ya. Sama ya di perusahaan manufaktur juga mereka akan cek secara sistem. Jadi keluar masuk barang itu biasanya mereka menggunakan barcode. Jadi misalnya barang ini masuk, dimasukkan ke dalam gudang, mereka akan barcode. Kemudian barang dikeluar menggunakan barcode. Jadi ada barang keluar masuk itu bisa dimonitor berapa barang yang sudah keluar, sehingga stok sisanya berapa, sehingga lebih tersistemasi dan di gudang pun juga lebih gampang termonitor berapa jumlah. Jadi ketika manajemen bertanya, berapa stok kita yang kosong? Oh ini Pak, kita stok yang kosong ini kita harus cepat memproduksi. Berapa supplier yang siap menyiapkan produk tersebut. Jadi memang karena ini kaitannya perusahaannya kompleks dan jumlahnya sangat besar, kita harus bisa menangani terkait membuat sistem yang rapih terkait memantau stok bahan baku. Kemudian juga yang berikutnya, cocokkan jumlah bahan terpakai dengan penjualan. Jadi juga ketika stok di inventory atau di bahan baku atau di gudang itu dicek, cocok nggak dengan produk yang dijual atau produk yang dihasilkan itu gitu ya. Jadi memang harus sesuai, jangan sampai ada kehilangan, pencurian dan lain sebagainya, kebocoran-kebocoran. Makanya tadi menggunakan sistem yang baik, kemudian ada security, kemudian dan lain-lain sebagainya sehingga bisa menjaga bagaimana gudang itu bisa berjalan, karena ini menjadi modal bagi perusahaan untuk berjualan. Kemudian sistem digital yang otomatis, ya ini sangat penting, bagaimana kita bisa mengelola sistem
yang terintegrasi dengan teknologi untuk mencek dan mengelola suatu persediaan bahan baku. Kemudian rekan-rekan semua, perhitungan kebutuhan persediaan baku itu bisa dilakukan ya, kebutuhan persediaan bahan baku. Yang pertama jumlah unit produk yang diproduksi dikali jumlah bahan baku per unit produk kali lead time pemesanan. Ya, ini contoh bagaimana kita bisa menghitung kebutuhan persediaan baku yang harus disiapkan nih oleh manajemen produksi, manajemen operasional yang berkaitan dengan manajemen supplies atau manajemen persediaan. Kemudian ada penentuan tingkat persediaan bahan baku, bisa dihitung misalnya sama dengan tingkat persediaan bahan baku, kebutuhan persediaan bahan baku dikali safety stock. Jadi memang kita harus menyiapkan juga nih safety stock atau stok yang aman yang harus disiapkan dijaga-jaga ketika terjadi masalah, misalnya tiba-tiba terjadi bencana alam, suppliernya tidak bisa mensupport ya, kita harus bisa menyiapkan safety stock juga nih ya. Jadi karena pada saat kayak sektor industri manufacturing ini kompleks, banyak supplier ya, ada yang supply velg, ada yang supply ban, ada yang supply kerangka, ada yang supply lain ya, misalnya kayak Foxconn ya dari vendornya Apple gitu ya. Nggak hanya Foxconn sendiri yang memproduksi iPhone 15, tetapi banyak vendor, misalnya ya tadi ada vendor dari usaha-usaha yang ada di China, misalnya seperti itu, atau di India, sekarang ada pabriknya Foxconn di India misalnya. Jadi mereka bekerja sama dengan usaha-usaha lokal dan mereka rakit dengan standarisasi dari Foxconn. Kamu ketika mau menjadi partner supplier saya, kamu harus mengikuti standar saya. Saya membutuhkan layar OLED dengan harga segini, speknya seperti ini, dan harus ngikut gitu ya. Jadi memang supplier ini memang benar-benar harus dibutuhkan. Mereka harus bisa memenuhi permintaan dari si perusahaan tersebut ya, seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, selanjutnya Tesla. Nah, Tesla kita bisa melihat saat ini kenapa Elon Musk berusaha untuk juga masuk ke Indonesia sebagai salah satu sumber bahan baku untuk membuat pabrik baterai ya, karena mereka tahu bahwa Indonesia memiliki stok bahan baku yang melimpah, sehingga ketika mereka membuat pabrik baterai di sini bisa memudahkan untuk mereka terkait ketersediaan bahan baku dan juga keberlangsungan usaha bisnis otomotif mobil listrik Tesla sendiri. Kalau seandainya bahan baku ya mereka tidak tersedia baterai, itu bagaimana mereka bisa jualan ya, atau bahan bakunya mahal, bagaimana pasti mereka produknya nggak kompetitif, mereka akan kalah dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis bahan bakar fosil misalnya seperti itu. Nah, kesimpulannya dari yang saya sharingkan malam ini terkait manajemen persediaan bahan baku, bahwa perencanaan persediaan bahan baku ketika teman-teman nanti belajar dan masuk ke industri manufacture, bahwa proses ini sangat penting bagi perusahaan ya. Ini berkaitan bagaimana persediaan bahan baku itu dapat membantu perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar, memenuhi permintaan tim sales, tim produk, tim pemasaran ya, sehingga tidak terjadi kekurangan dan kelebihan persediaan bahan baku karena akan menimbulkan cost baru lagi, serta meminimalkan biaya persediaan bahan baku. Jadi ini inti dan poin betapa pentingnya perencanaan persediaan bahan baku bagi proses manajemen operasional di suatu perusahaan ya. Karena teman-teman belajar di manajemen operasional, biasanya kalau di sini perusahaan manufaktur ini banyak juga kalau berhubungan dengan operasional itu dari teknik industri seperti itu, tapi banyak juga kok dari lulusan manajemen juga yang masuk ke sini, karena ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa manage people, memanage resource, memanage sistem agar semuanya bisa berjalan dan bisa maksimalkan semua sumber daya sehingga cost bisa ditekan tapi permintaan pasar bisa dipenuhi. Intinya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi untuk tugas ke-6 di minggu depan ini adalah tugas individu. Teman-teman silahkan dibuat dalam bentuk PPT dan video seperti biasa di YouTube.
Karena kalau misalnya teman-teman hanya membuat PPT bisa nyontek di internet, nyontek dari temennya, tapi kalau membuat PPT dan dibuatkan di video pasti harus muka orang tersebut. Nggak mungkin si Avan yang buat tugas tapi mukanya muka si Sultan misalnya seperti itu ya, kan bisa kelihatan saya cek pada saat melakukan scoring nilai seperti itu. Nah, tugas teman-teman yang setiap minggu dikumpulkan itu akan saya jadikan satu. Ingat ya, kemarin tugas setiap minggu itu porsinya 40%. Jadi lebih besar ya, kehadiran, kemudian membuka kamera, kemudian membuat tugas itu nilainya lebih besar dibandingkan nilai UTS kalau saya. Karena saya pengen menilai mahasiswa itu dari prosesnya. Ketika prosesnya bagus, teman-teman rajin kuliah, nggak pernah absen ya, apalagi ini kuliahnya online dari rumah, dari mana aja, bisa dari jalan, bisa dari kosan, bisa sambil minum, bisa sambil makan snack dari kamar kosannya misalnya seperti itu ya. Masa nggak mau kuliah, kan sayang banget, apalagi kita kuliah cuma 7 orang, harusnya kita bisa memaksimalkan ya. Jadi tugas minggu depan ini saya pengen teman-teman lebih ke faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan kebutuhan bahan baku, tujuan dan perencanaan kebutuhan bahan baku itu apa, metode perencanaan kebutuhan bahan baku apa, cara menghitung kebutuhan bahan baku, dan cara menentukan jumlah pemesanan bahan baku. Nah, ini silahkan dijelaskan. Sebenarnya materi ini sudah cukup bagus, tinggal teman-teman cari dan tambah lagi ya. Buat aja dalam bentuk 5 slide dan dijelaskan di dalam bentuk video di YouTube. Nah, kemudian minggu depan untuk Sultan, dan kemarin karena Sultan minggu lalu nggak jadi presentasi karena bermasalah sama mic. Nah, minggu depan presentasi ya sama Afan Muhammad Armadan. Nah, tugasnya jangan lupa disubmit paling lama tanggal 6 Oktober hari Jumat jam 5 sore sebelum kegiatan perkuliahan jam 8 ya. Karena jam 5 sebelum pulang kantor saya biasanya cek tugas, biasanya langsung saya tutup yang belum membuat tugas, jadi nggak akan bisa mensubmit tugas karena harus lewat WA saya, karena kalau mensubmit di situ nggak bisa lagi karena sudah dikunci untuk bisa diupload, jadi nggak bisa dilakukan lagi. Oke, rekan-rekan semua, ada yang mau ditanyakan sebelum saya cek absensi untuk kegiatan tugas ataupun materi? Atau yang si Michael yang belum buat tugas mau buat, masih bisa saya terima, silakan, jangan sampai kosong nilainya. Oke, kalau nggak ada, saya izin coba absen dulu. Sudah jam 20.51, saya coba saya review lagi ya. Tugas 1 ini sudah buat semua, walaupun ada yang banyak telat. Tugas 2, Dede Rezanda sama Michael Yufi, jangan sampai kosong, dibuat ya, silakan dibuat, nanti PM ke saya. Walaupun nilainya nggak sebagus yang submit on time, jangan sampai kosong ya, karena porsi tugas itu saya berikan di angka 40%. Jadi memang tugas mingguan itu menjadi penentu buat teman-teman juga mendapatkan nilai baik di mata kuliah ini. Kemudian Alwan Zaki juga di ini nggak membuat tugas. Kemudian tugas keempat, si Pangihutan, Alwan Zaki nggak membuat tugas. Kemudian untuk di tugas kelima, ini si Michael Yufi ya, mungkin karena tandemnya si Avan, jadi nggak buat tugas nih, silahkan dicoba. Kalau nggak, misalnya Avan nggak sempat, mungkin Michael bisa sama teman kosannya atau teman deketnya di kelas lain, boleh, silahkan. Yang penting membuat tugas ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman tinggal PM ke saya, Pak, ini tugas saya, nama saya Michael, di tugas kelima yang saya masih kosong ya. Jadi saya bisa masukkan, nanti saya kasih note telat submit, nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kosong. Nah, minggu depan nih jangan sampai kosong nih ya. Karena nanti di UTS, di pertemuan ke-8, saya akan rekap semua nilai tugas sehingga menjadi scoring total final UTS untuk disubmit ke Bu Musna ini. Nah, untuk di malam ini saya coba cek absen dulu sebelum saya tutup. Hari ini tanggal 29 September 2023. Yang pertama, Sultan hadir? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Kristandi? Hadir, Pak. Terima kasih. Afan? Hadir, Pak. Terima kasih. Panghutan? Hadir, Pak. Terima kasih. Alwan? Hadir, Pak. Alwan banyak
Yang ini loh, alfanya udah 3, kemudian tugasnya juga banyak nggak buat tuh ya. Masih banyak waktu Iya, Pak. ya, buat Alwan untuk ngulang beberapa tahun lagi. Sayang gitu ya. Misalnya nanti si siapa, si Afan, Kristandi, Sultan yang rajin-rajin sudah kerja di Bank Indonesia, di Telkom, di Pertamina. Kamu masih mahasiswa gitu ya, baru lulus 7 tahun. Sayang banget, rugi. Saya pernah punya teman kayak gitu. Sayang. Kalau bisa Iya, Kak. eh, manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Takut nyesel waktunya ya, baru lulus umur 25, 26, yang lain sudah settle ya. Walaupun kita nggak boleh membandingkan hidup kita dengan orang lain, tetapi kita harus punya tujuan hidup ya, jangan sayang waktunya. Karena teman-teman kan di sini kuliah, kuliahin sama orang tuanya untuk belajar. Kemudian Dede ada, Dede Alfa ya. Oke, Dede, Yo. Dede Alfa, Michael, Alfa juga. Oke. Nah, ini si Michael nih juga eh, ada 3 kali yang nggak hadir, sayang banget, harus diinformasikan apa, tolong bisa benar-benar dioptimalkan teman-teman yang rajin. Saya ucapkan terima kasih ya, Alwan, Afan, Kistandi, Panggilutan, Sultan yang memang konsisten tiap malam ya. Walaupun kita baru pulang, kayak mungkin tadi siapa ya, Alwan baru pulang main badminton atau main apa ya, kemudian kayak saya tadi pulang ya, baru pulang kantor, kemudian main basket capek ya, tapi saya seneng gitu ya bisa ketemu teman-teman, saya luangkan waktu saya untuk membuat materi ya, membuat materi itu 2-3 jam lah ya. Jadi sebelum saya ngajar, saya buat materi, baca-baca dulu, cari informasi, diedit dan lain sebagainya sehingga rapi buat disampaikan kepada teman-teman, mereview tugas teman-teman gitu. Nah, harapannya teman-teman juga sama, teman-teman buat tugas, saya juga buat materi, dan harapannya semuanya bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Karena waktu nggak bisa diulang, jadi teman-teman kita punya waktu sama 24 jam. Jadi sekiranya kalau misalnya orang lain bisa tamat 3,5 tahun, kenapa kita harus tamat 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu ya? Jangan sia-siakan waktunya. Kalau kita bisa lulus tepat waktu 3,5 tahun, 4 tahun, bisa kerja atau bisa ngambil S2, S3, dan kita bisa berkarir ataupun yang lainnya, silahkan. Yang penting teman-teman bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dan jangan menyesal nanti ketika kita lulusnya telat gara-gara ngulang mata kuliah yang sama dan ketemu saya lagi. Saya nggak mau seperti itu. Intinya kalau tugasnya dibuat terus ya, hadir, nggak ada yang namanya nilai C, nilai D. Tapi kalau misalnya ya jarang masuk, 3 dari 8 pertemuan cuman masuk 3 kali pertemuan, pasti teman-teman ketika menjadi dosen kayak saya pasti akan memberikan penilaian yang sama. Jadi intinya bagaimana teman-teman bisa rajin dan konsisten aja sama kuliahnya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.